Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, bahagia, bermanfaat. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah melewati kurang lebih 3 minggu di program Wow Awop. Berarti tinggal selangkah lagi, kurang lebih ya 2 mingguan lagi. Teman-teman sudah harus menyelesaikan naskahnya. Selamat buat teman-teman yang sejauh ini sudah konsisten, karena sepintar apapun teman-teman, sebagus apapun teman-teman dalam menulis, ketika tidak konsisten, saya yakin tidak akan jadi buku. Jadi sekali lagi selamat karena telah melewati 3 minggu pertama ini. Ya, materi kita kali ini adalah tentang sinopsis. Materi yang sangat penting ketika nanti teman-teman akan membawa naskahnya ke penerbit. Salah satunya adalah harus ada sinopsisnya. Sinopsis ini di fiksi kurang lebih 1-2 halaman, tidak terlalu banyak. Jadi silakan ceritakan keseluruhan dari naskah teman-teman dalam 2 halaman itu. Jadi sinopsis adalah sebuah ringkasan, bukan tulisan yang ada di belakang halaman. Jadi sinopsis adalah ringkasan utuh dari novel kalian semuanya. Dan di dalamnya nanti ada beberapa komponen yang mungkin poin-poin penting yang padanya silakan teman-teman ulas jadi sebuah paragraf dalam satu ringkasan yang utuh. Yang pertama, dalam sinopsis fiksi kita harus mulai dulu dari pengenalan karakter atau tokoh. Itu yang pertama. Kita kan kurang lebih satu paragraf saja. Tidak terlalu banyak karena emang mungkin simpel. Yang kedua, pengenalan konflik atau masalah. Di sini pengenalan konfliknya dimulai dari masalahnya. Apa yang menjadi masalah dalam novel teman-teman itu seperti apa, konfliknya seperti apa, silahkan dijelaskan ke paragraf yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Kita juga kurang lebih satu paragraf juga, jangan tidak terlalu banyak. Kita di dalamnya bagaimana si tokoh utama itu menyelesaikan konfliknya. Dan yang ketiga adalah the ending atau penutupnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Iya. Problem di sini adalah nanti teman-teman mau alurnya maju ataupun mundur atau campuran, tetap saja nanti ketika dalam membuat sinopsis adalah teman-teman harus membuatnya menjadi alur maju. Jadi dari awal alurnya maju saja, jangan diikuti campur-campur, nanti ketika nanti editor membaca pun tidak terlalu pusing gitu. Jadi silakan dibuat khusus sinopsis, silakan dibuat sebagai dengan alur maju saja. Ya, itu saja. Jadi minggu depan tugas dari teman-teman adalah membuat sinopsis, kirimkan ke kami. Buat sebagus mungkin, seefektif mungkin kalimatnya. Jangan terlalu banyak bertele-tele. 2 halaman, spasi 1, font size 12 itu sudah cukup. Jadi buat semaksimal mungkin ketika nanti editor membaca, ketika tertarik pun udah mulai jatuh cinta dengan tulisan teman-teman. Jadi so keep spirit, hajar waktu yang tersisa ini dengan baik, dan jadilah penulis tahun ini. Selesaikan novelnya, dan saya bangga jadi bagian dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, bahagia, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, bahagia, bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman semua, Anda semua sekarang sudah memasuki fase-fase terakhir. Ya, kita sekarang sudah masuk ke minggu ketiga. Nah, untuk minggu ketiga kali ini, saya akan membahas satu materi yang tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, yaitu materi tentang sinopsis. Oke? Sinopsis. Kenapa sih butuh sinopsis dalam naskah Anda? Ketika Anda sudah selesai menuliskan naskah Anda dari A sampai Z dan Anda ingin mengirimkan ke sebuah penerbit yang terkenal ataupun yang tidak, maka Anda harus memerlukan atau Anda membutuhkan sinopsis. Gunanya, sinopsis adalah gambaran secara umum naskah Anda yang dimana membantu para penulis ataupun membantu para editor dan
membantu para penerbit untuk membaca seluruh isi naskah Anda dalam satu halaman. Sinopsis tidak lebih dari satu halaman, kalaupun ada itu sangat-sangat kepanjangan. Ya, jadi usahakan sinopsis tetap satu halaman. Nah, bagaimana cara membuat sinopsis? Sinopsis untuk non-fiksi, saya akan bahas non-fiksi lebih fokus ya. Sinopsis non-fiksi sama seperti materi sebelumnya dengan menggunakan 3 kata kunci. Apa saja? Why, what, how. Why, what, how. Nah, jikalau di materi sebelumnya, di materi outline dan alur, itu why adalah menggali segala kebutuhan para pembaca. Akan tetapi dalam materi sinopsis ini, why Anda membahas beberapa tentang yang pertama, latar belakang Anda menulis satu topik tersebut. Ya, apa latar belakang Anda, dan awali dengan kalimat-kalimat global yang sifatnya umum dan cocok dijadikan untuk pembuka. Kemudian ketika Anda sudah menuliskan latar belakangnya, kemudian Anda masukkan masalah yang Anda ingin bahas. Kemudian setelah itu Anda pertajam masalahnya sehingga dari konteks why, 3 ini sudah masuk dalam kategori sinopsis Anda. Ya, ini untuk yang why. Kemudian yang kedua, what. Ya, sorry. Yang kedua adalah what. What dalam sinopsis kita bisa artikan sebagai definisi. Ya, jadi apa definisi satu topik yang Anda ambil, kemudian taruh di dalam sinopsis, kemudian persamakan persepsi Anda dengan pembaca ataupun dari segi kepada para penerbit ya. Jadi persepsi Anda, misalkan Anda sedang membahas tentang cinta, apa definisi cinta menurut Anda, dan samakan persepsi Anda. Cinta itu luas, misalkan Anda ingin spesifikkan ke dalam cinta kepada orang tua, maka Anda harus samakan persepsi tersebut dengan para pembaca. Ya, itu untuk what. Kemudian yang terakhir adalah untuk how. Ya, untuk how Anda buat ke dalam penyelesaian dan akhir atau kesimpulan. Jadi ketika Anda tadi sudah memaparkan latar belakang, kemudian masalah, mempertajam masalah, definisi dan penyamaan persepsi, maka sekarang saatnya Anda membahas tentang bagaimana penyelesaian akan masalah-masalah yang Anda ambil. Kemudian terakhir, apa kesimpulannya? Ya, ngerti ya? Jadi why, what, how. Jikalau Anda masih belum mengerti, saya akan memberikan satu contoh sinopsis pada buku saya yang berjudul Pacaran Mulu Kapan Putusnya. Subjudulnya 7 Langkah Putus Cinta Mendatangkan Kebahagiaan. Awalnya latar belakangnya saya menulis bahwasanya dunia percintaan remaja itu tidak akan habis dan selalu ada masalah-masalah baru. Kemudian saya masuk ke dalam masalah. Masalah yang saya angkat adalah tentang pertama seks bebas, kemudian yang kedua aborsi, kemudian juga ada masalah di saya itu pemakaian narkoba dan masalah-masalah lainnya. Lalu saya masuk ke dalam mempertajam masalah. Saya ambil data dari BKKBN, saya ambil data dari badan-badan pemerintahan yang berwenang di masing-masing masalah tersebut. Ya, jadi seks bebas datanya berapa, kemudian yang pacaran berapa, kemudian yang udah nggak perawan berapa, kemudian yang sudah aborsi berapa. Itu saya ambil datanya dan saya masuk ke dalam sinopsis tentang pembahasan why. Gitu. Kemudian masuk ke dalam what, saya membahas apa itu cinta dan sedikit penyamaan persepsi cinta terhadap saya dari saya sendiri. Ya, saya mengambil contoh dari Wikipedia, pacaran adalah proses penjajakan dan lain-lainnya. Ya.
Kemudian yang terakhir, how to. Nah, ini adalah daging-dagingnya. How to adalah penyelesaiannya, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah pacaran di Indonesia. Nah, saya beri 7 langkah putus cinta, dan saya jabarkan satu persatu apa langkah-langkahnya. Pertama, mengakui kesalahan sendiri. Kemudian yang kedua adalah minta maaf. Ketiga, dan seterusnya. Saya beberkan satu-satu sehingga dalam satu sinopsis tersebut sudah jelas. Ya. Bedakan antara sinopsis dengan blurb. BLURB, ya. Apa itu blurb? Blurb adalah kata-kata yang berada di belakang buku Anda dengan tujuan untuk menarik sang pembaca membeli buku Anda. Bedanya antara sinopsis dengan blurb, sinopsis di sana mengandung 100% kejelasan apa isi naskah buku Anda dan bagaimana penyelesaiannya. Sedangkan blurb itu hanya memancing para pembaca untuk membeli buku Anda. Misalkan permasalahan remaja di Indonesia adalah pacaran. Pacaran menurut data bla 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 bla. Kemudian bagaimana solusinya? Belilah buku ini. Nah, itu adalah blurb. Sedangkan sinopsis, Anda harus menjabarkan semuanya satu persatu agar sang editor ataupun penerbit itu bisa jelas dapat memaknai buku Anda secara gamblang. Itu ya. Jadi bedakan antara sinopsis dengan blurb yang berada di belakang buku. Nah, untuk tugas minggu ini saya akan tantang Anda untuk membuat sinopsis. Terutamanya sinopsis non fiksi. Dan nanti kita akan sharing di grup sana. Kemudian ada ketika ada evaluasi dari sinopsis Anda yang dikirimkan via email, maka nanti saya akan balas sesuai dengan keperluan, kebutuhan, kesalahan Anda masing-masing. Itu mungkin cukup sekian materi untuk sinopsis kali ini. Jangan lupa kerjakan PR-nya dan terus ulang-ulangi video ini jikalau Anda masih belum mengerti. Oke? Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, bahagia, bermanfaat. Bye.